Selamat datang di Bapel Bahas Film bersama dia Sasha. Dan dia Bagas kaget. Ini harus karena gue inget banget di apa namanya? Ini ada press con ya? Gue juga baru Iya. inget. Enggak, karena di press con trailer gue juga semangat tuh. Kayak gue baru patah hati tuh kayak kalau nggak salah ya. Kenapa? Gue lupa sih kalau nggak salah ya. Kenapa patah hati lagi sih? Ya karena gue megang Ultraman tuh. Iya gue inget. Iya di sininya di trailernya. Trailer. Oh iya. Nah sekarang Lu udah berbunga-bunga lagi? enggak juga. Oh, enggak ya? Cuma diundang waktu itu ke press screening untuk film yang berjudul Pengapungan di Bukit Duri. Gue baru inget banget ya. Iya. Tapi sebelum itu ya udah kita langsung press con aja. Lanjut, Let's go. Bagas. Mungkin teman-teman penasaran kenapa gue berlari, karena kalau di poster itu tuh si Morgan Oil lagi lari, ada Fatih Unru dan teman-temannya. Gue penasaran filmnya Pengapungan di Bukit Duri gimana. By the way, sekarang 10 April gue lagi di Epicentrum XX1, diundang ke press conference dan juga press screening untuk filmnya Bang Joko Anwar, Pengapungan di Bukit Duri, action thriller. Jadi langsung ke studio. Ini adalah sebuah proyek yang aku sama Tia Hasibuan, partner aku sebagai produser, sudah lama banget ingin membuatnya. Aku udah mengajukan skrip ini ke Tia tahun 2008. Tapi kita semua berharap ketika membaca skripnya, kita berharap kayaknya nanti mudah-mudahan tahun depan udah nggak relevan lagi ya, karena mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang damai, terus mau membicarakan hal-hal yang sulit seperti trauma. Tapi setelah kita menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, ternyata masih tetap kita memiliki kegelisahan yang sama sehingga kita memutuskan untuk membuat film ini menjadi kenyataan. Berangkat dari keresahan-keresahan yang ada di Indonesia, seperti budaya-budaya yang selama ini kita anggap sebagai faktor-faktor membuat kita sebagai bangsa tidak bisa secara maksimal maju, tidak bisa secara maksimal progresif. Beberapa budaya seperti budaya kekerasan, budaya korupsi, dan semuanya ternyata mungkin terkait dengan satu hal, gagalnya sistem pendidikan di Indonesia, sehingga kita menjadikan sekolah sebagai setting sentral dari cerita ini. Sejarah bisa berulang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memperhatikan, dan kita tidak membicarakan atau berusaha untuk menyembuhkan luka dan trauma dari masa lalu. Di film ini diceritakan bukan hanya tentang kekacauan di masa lalu, tapi juga keresahan-keresahan di masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tadi teman-teman udah nonton ceritanya tahun 2027. Itu juga kami taruh di dalam film adalah sebagai peringatan untuk kita semua. Peringatan yang sifatnya urgent karena tahun 2027 itu sebentar lagi. Kami di Kamensi Pictures, kami selalu berkomitmen untuk membuat karya yang jujur, yang berani, yang relevan secara sosial. Tapi kami juga selalu berusaha untuk mendorong naratif-naratif, batas-batas naratif perfilman Indonesia, karena kami percaya kalau film itu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga bisa kita gunakan sebagai tempat untuk perenungan, untuk refleksi. Visual yang kita tampilkan di film ini kita desain sedemikian rupa, kualitasnya kita jaga benar-benar supaya punya kualitas yang tinggi, dengan cerita yang kuat dan mudah untuk diikuti. Kami berharap, keinginan kami dengan film ini adalah seperti Bang Joko bilang tadi, kami ingin memulai percakapan tentang kekerasan, terutama kekerasan terhadap di lingkungan remaja, tentang luka, tentang trauma, dan yang paling penting mungkin rekonsiliasi. Pertama kali baca cerita ini yang kebayang di kepala saya adalah keburaman. Artinya secara ceritanya buram apa segala macam, itu tentunya yang sangat memasuki kepala saya bagaimana visual keburaman ini yang saya bisa wujudkan, baik dari kontras lighting, baik dari bagaimana
pergerakan kamera yang ragu-ragu, pergerakan kamera yang rasanya bahwa si karakternya ini mempunyai masalah-masalah ketidaktahuan, masalah-masalah yang diceritakan di film ini tentang persoalan-persoalan sosial kayak gitu. Jadi itu aja yang saya akhirnya terjemahkan secara teknis, bagaimana visualnya tidak menjadi terlalu clean juga, terus tentunya dengan kontras dan momen yang dinamis, supaya kita bisa menghasilkan benar-benar bahwa karakter ini hidup di dunia yang sedang akan kita hadapi. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir emosi Jeffrey ini sangat universal ya, sangat manusiawi gitu. Sering banget kita melakukan sesuatu hal yang kayak gue nggak mau ngelakuin tapi harus ngelakuin gitu, dan itu keresahan yang sangat mikro tersebut itu sangat fatal bagi manusia. Kali kita udahlah nggak apa-apa, kita lakuin aja, yang penting semoga aman. Jeffrey itu hidup di spektrum yang kecil tersebut gitu. Jadi memasukkan diri terhadap spektrum tersebut sebenarnya sangat dekat ya, karena tapi di pikiranku ada banyak sekali keresahan terhadap ya secara personal dan juga secara universal yang aku selalu tanamkan, kayak ya udah emang kita sebagai rakyat Indonesia seperti ini, sebagai rakyat dunia seperti ini, bahwa banyak sekali kita harus kayak harus melakukan ini termasuk harus diam tentang keresahan dan kebencian terhadap satu hal yang sebenarnya salah. Itu kita seringkali udahlah diam aja, legowo aja. Nah, di situ tuh kemarahan akan hal itu sih. Aku yakin setiap peran punya tempatnya masing-masing, di mata penonton juga, di mata abang juga, dan dari segi ceritanya pasti ada tempatnya masing-masing. Aku tahu pasti kalau abang mengkreasi suatu karakter pasti ada maksud dan tujuannya, nggak harus semata-mata harus digali atau digali lebih dalam, tapi kayaknya mungkin kehadiran dia dan tidak ada kehadiran dia itu pasti ada perbedaan. Jadi pasti abang punya maksudnya sih. Sebagai produser, dari awal pertama kali saya bekerja dengan Bang Joko dan sampai sekarang selalu dia memperhatikan detail-detail karakternya. Meskipun kita dikasih background karakter, hal-hal detail sedetail mungkin, tapi abang tuh selalu memberikan ruang buat kita untuk juga ikut mengeksplorasi. Jadi kita tuh udah dikasih background karakter, oke. Setelah ini aku kasih, kita diskusi, menurut kamu yang pas buat kamu apa, yang nggak pas buat kamu apa, ini yang cocok buat kamu apa, yang nggak buat apa, yang nggak akan kita singkirkan, yang iya akan kita gali lebih dalam supaya karakternya menjadi karakter yang itu sih. I will never go back there again. SMA Duri Jakarta ya, sebuah experience dalam bioskop dari seorang Joko Anwar. Thriller action yang emang berasa horor gitu loh. Dan yang pasti kami bakal review, karena hari ini gue nonton bareng Syasha, jadi semoga review juga bareng Syasha sih ya. Gue pengen ngobrolin lebih tentang experience gue nonton Pengepungan di Bukit Duri. Jadi let's go, nggak usah balik situ lagi, kita jalan aja. Anak-anak, hari ini sekolah diliburkan. Ada kerusuhan. Dimulai setelah terjadi percekcokan kecil yang kemudian meluas ke seluruh penjuru kota. Negara kita itu kayak kaca yang paling tipis. Saudara, seperti yang Anda saksikan, di belakang saat ini keadaannya sangat kacau dan tidak bisa lagi dipindahkan. Pengepungan di Bukit Duri berkisah tentang Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey
yang berjanji kepada mendiang kakaknya untuk menemukan anaknya yang hilang. Pencarian membawanya menjadi seorang guru di SMA Duri, sebuah sekolah bagi anak-anak bermasalah. Di sana, Edwin harus menghadapi murid-murid yang penuh kekerasan sambil terus mencari keponakannya. Ketika akhirnya ia berhasil menemukan sang keponakan, kerusuhan melanda kota dan mereka terjebak di sekolah, berjuang melawan para siswa brutal yang kini mengancam nyawa mereka. Isu-isu tentang kekerasan dan trauma di masa lampau dapat dibicarakan dengan lebih terang. Ia juga menyoroti isu lain dalam film ini. Selain membahas tentang ketidaksejahteraan profesi guru dan kekerasan remaja, film Pengepungan di Bukit Duri juga membahas tentang dampak dari diskriminasi yang terjadi, yang di film ini dialami oleh Edwin. Selama ini kita dan bahkan negara tidak pernah acknowledge tentang dampak diskriminasi dan trauma yang dialami. Kurang lebih seperti itu press conference dan juga trailer sinopsis sedikit dari Pengepungan di Bukit Duri. Sedangkan langsung aja kali ya kita review karena menurut gua Artisnya banyak banget coy. Apa? Artisnya banyak banget. Artisnya banyak banget. Dan sebenarnya banyak yang ini juga sih, yang baru mungkin baru gua, yang jarang terdengar lah. Sebagai seorang aktor film. Iya gitu. betul. Nah, ada siapa gitu film pertamanya dia gitu? Si itu ponakannya Joe Taslim. Yang jadi kakaknya Edwin ya? Bukan. Si Edwin yang di SMA. Seinget gue ya, lu ingat sih yang di scene awal tuh? Iya, yang kecil, yang jago gambar. Kalau nggak salah sih dia jadi Edwin muda. Nah tapi secara ini yang pasti ini spoiler alert, jadi yang belum nonton filmnya silakan nonton dulu. Tanggal 17 April. 17 April ya, ini harus udah rilis sih. Iya. Di bioskop, dan kalau misalnya udah nonton silakan datang ke sini lagi. Karena gue pengen bahas spoiler, semuanya gue reveal. Bahkan tadi sebenarnya dari sinopsis juga sudah sedikit spoiler, tapi ada plot twistnya ya. Ada plot twistnya. Nah, jadi tonton sendiri. Apa tuh plot twistnya? Nanti di segmen terakhir. Nanti segmen selanjutnya lah. Nah, gua nonton Pengepungan di Bukit Duri. Gua mungkin kalau disingkat Pengepungan aja kali ya. Iya. Pengepungan ya. Gua jujur suka banget itu singkatnya. Iya. Tapi yang pasti ini bener-bener fresh air kali ya, segar datang dari seorang Joko Anwar. Iya betul. Memanggil aktor-aktor muda jatuhnya, dan aktor-aktor yang bahkan baru gue dengar namanya. Ini mungkin bisa jadi gue yang kurang ini kali ya, literasi atas nama-nama aktor Indonesia. Tapi memang kali ya. pas di trailer tuh kan Joko juga bilang kan kalau dia banyak bintang baru di sini. Bintang baru, dan yang gue rasa dia juga jarang banget bekerja bareng ya. Yes. Dan ini action thriller. Dan ini adalah film Indonesia pertama yang kerjasama sama Amazon MGM Studios ya. Buat yang nggak tahu ya, itu Tom and Jerry dari situ. Yang ada macannya keluar. Ya. Dan itu memang menambah ini kali ya, sisi grande dan juga kelasnya kali ya. Benar. Sebenarnya benar-benar cuma nambah di awal dan akhir film sih. Betul. Si singanya itu. Singanya. Gitu loh. Tapi secara filmnya sendiri, lagi-lagi gue bilang fresh air, dan gue agak bingung sih kalau misalnya disuruh kurangnya di mana, mungkin nanti kali ya sambil jalan kali ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Ini film yang sangat-sangat berani, karena gue yakin Bang Jokan memikirkan film ini tuh karena udah lama juga kan dia bilangnya dari 2007 skripnya kelar, terus baru dieksekusi tahun kemarin ya. Rilis 2025 lah pokoknya. Ya, eksekusinya nggak tahu ya. Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Benar. Dia berani mengambil isu-isu sosial yang sekarang malah lagi gencar juga dibicarakan. Jadi kayak korelate gitu ya. Tahun 2007 dia nulis ini, dia kayak visioner, tau gak sih? Korelate sama yang sekarang kayak gitu. Dan uniknya adalah set yang diambil sama Bang Jokan di sini adalah 2027. Iya. Dan kerusuhannya itu kan gue yakin itu kan sangat apa ya sebenarnya, mendepik, mengimage-kan 98 lah ya. 98 Cuma uniknya adalah dia ngambil 2009 benar. Terus 2027 ya, alternate future kali ya dari seorang Joko Anwar. Gue sih suka aja gitu, dia berani untuk menerobos itu semua. Terus dia juga sangat detail ya, dia ada yang apa sih yang dia bahas di preskon tuh? Yang mana ya? Satu divisi yang buat menjaga Itu seksualitas. iya, gue lupa nama itunya. Intimate apa gitu. Sebenarnya itu sih lumrah ya. Maksud gue film-film action pasti ada aja. Bukan untuk film-film yang 18 plus yang memang ada adegan tidak senonoh, nggak juga gitu loh. Itu menurut gue sih ya penting, bagus malah. Jadi ya karena yang gue lihat dari sini adalah actionnya kan. Walaupun
Bang Jokan tidak mendeklarasikan bahwa ini film action karena memang Iya. bukan film action. Iya, dia bilang juga ini bukan film action. Dan lu ngerasanya kayak film horor nggak sih malah? Iya lagi. Kayak ada, gue nunggu setannya mana nih, padahal nggak ada gitu loh. Dia bilang semua gerakan bertarung di sini tidak dikoreografikan kan. Jadi Iya. asal mereka secara ini aja naluri Betul. kalau bertahan hidup kayak gimana gitu. Iya, lebih namanya itu berarti jatuhnya street fight. Street Yes. fight yang bukan martial art juga. Iya, benar. Gue tidak menemukan adanya seni-seni bela diri Iya, di sini. benar, cuman ya udah asal serang yang penting tuh orang kena gitu. Iya, itu dari actionnya ya. Sedangkan Benar. dari sisi thrillernya sih, ya gua nih ya satu hal sih Sya, di bioskop Indonesia ya. Dan gua bukan yang kayak tiap hari kali ada film Indo nonton harus di bioskop kayak wah excited enggak juga. Cuma terakhir kali gua nonton thriller yang tidak ada hantunya, tidak ada setan itu ya film dosen gua yang autobiografi itu. Yang tentang Kades kalau nggak salah. Ya dan itu berasa nonton film horor tapi nggak ada setannya. Akhirnya dihadirkan dengan film pengepungan ini. Iya. Ada lagi dan itu setelah sekian lama juga lagi-lagi Iya. seorang Joko Anwar di sini berani untuk keluar dari market. Iya, keluar dari market, keluar dari zona nyamannya dia. Betul. Dan ini film ke-11-nya dia. 11 ya. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat deretan film-film di bioskop yang lagi tayang sekarang juga saingannya baik banget Iya. gitu. Jadi Lagi banyak yang apakah gue penasaran sih gitu loh. Maksud gue lagi-lagi bukan membandingkan tapi ya nggak bisa dibandingin juga karena tidak apple to apple secara filmnya Jumbo seperti apa Iya. cerahnya. Cerah dan ini sangat segelap itu. Iya, dan pengepungan di Bukit Duri seperti apa gelapnya dan gloomy-nya. Iya. Jadi ada pilihan gitu loh kita untuk datang ke bioskop Indonesia Iya. sekarang ini, terutama untuk film Indonesia ya. Iya. Kalau misalnya lu pengen nyari yang emang ceria-ceria, yang emang mencari motivasi untuk hidup lebih lama, lu nonton Jumbo. Tapi kalau misalnya lu kayak Gue pengen meluapkan kekesalan gue nonton Pengepungan di Bukit Duri. betul, pengepungan di Bukit Duri adalah jalan keluar ya. Iya, untuk meluapkan. Escape impian kalau Iya. kata JKT itu. Iya. Tapi sebelum itu apa? Ini gue inget sesuatu deh. Sebelum itu kayaknya kita harus break dulu Iya, nih. oke, kita Tapi break ingat dulu. ya, jangan Ingat, lupa ya. ingat. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas film. Balik lagi di Bapil. Bahas film masih di pengepungan di Bukit Duri. Lanjut, tadi lu bilang lu ingat sesuatu, apa sesuatunya itu? Satunya adalah Joko Anwar tidak menggunakan kata action di film ini. Jadi nggak ada 3, 2, 1 action, nggak ada. Dia menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata Yang dibikin sendiri. yang dia bikin sendiri bersama krunya. Jadi aktornya tuh kayak harus punya insting kayak oh ini udah mulai nih gitu. Gua harus udah beraksi gitu. Agak unik sih. Unik Maksud gua, banget. Ya entah ya. Iya. Treatment dari sutradara yang itu gue belum pernah dengar sebelumnya dari sutradara manapun ya. At least itu lagi-lagi dari literasi gue yang minim ini. Jadi iya, maksud gue kalau misalnya kabar itu terdengar dari seorang Joko Anwar ya, gue sih percaya ya. Maksud gue Joko Anwar kan sudah sangat bereksperimen dengan apapun itu, dari genre, dari aktor, dari cerita. Betul. Dan sekarang mungkin dia ingin mencoba explore dari cara dia mendirect kali ya. Yes. Gue penasaran juga. Penasaran banget. BTW semuanya kemarin pada masih pakai name tag gitu ya, lucu banget. Pengepungan itu. Iya, pas lagi preskon mereka pada pakai name tag Oh gitu. iya, pengepungan Bukit Duri itu Iya. ya. Dan semuanya serba hitam, makanya kita hari ini pakai baju hitam. Ini sebuah fun fact ya, harusnya tuh hari ini kita pakai baju SMA. Tapi Iya, karena dia lupa, kalau gue emang pure udah hilang gitu loh baju SMA gue udah kemana, udah berapa tahun lalu. Iya, gitu loh. kok Jadi pikiran. malas juga gue nyarinya. Padahal Tapi iya, kenapa? seragam sekolah lu fancy banget dah. Enggak gitu doang, apaan? Alah aja bro. Enggak gitu doang, apaan sama aja, bedanya cuma logo doang, asal BSD gitu terus kenapa? Kan nanti celananya warnanya beda. Abu-abu. Emang abu? Abu-abu lah, mak warna apa? Warna merah. Gue kira warna SD dong, warna warna hijau merah. gitu loh. Kagak. Enggak, itu mah yang pusat hijau no. Gua kagak, nggak sih, gua nggak tahu malah. Nggak tahu. Tapi kita kembali lagi ke pengepungan. Satu hal yang gua notice dan juga gua appreciate adalah dari sinematografinya Bang Ical Tanjung di sini. Di sini shot-shot still dan juga pan kanan kirinya itu sih yang gue sangat suka. Banyak banget Bang Ical Tanjung memanfaatkan satu adegan misalnya dalam satu ruangan. Itu kan banyak tuh ya ruangan yang mereka dikepung. Iya. Itu aula. Misalnya nih ada adegan si Jeffrey untuk kayak mana nih si
ada sebutannya lah. Iya. Gue nggak bisa nyebut di sini sayang ya. Ada sebutan hewan lah untuk para Iya. gitu loh, untuk yang terkena rasisme itu ya. Iya, Ini kan betul. isunya rasisme sebenarnya. Benar. Mana nih si ini gitu. Terus yang orang di dalamnya pada panik kayak mana ya, iya ya kok akhirnya kamera kayak panning kanan terus panning kiri gitu. Iya, seru banget. Fast panning gitu yang gue sangat appreciate ya untuk Bang Ical Tanjung. Jadi apa sebutannya, tegangnya dapat. Karena emang scene yang banyak banget scene tegangnya ya. Dan juga ini sih, mungkin teman-teman Bapil yang pernah nonton gue review film Kisaragi, gue bilang film satu set aja, cukup banyak ya di sini yang shot bener-bener cuma di satu set. Iya. Terutama kan ini di sekolah Di SMA sekolah. Duri itu kan. Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka gunain lokasi di situ aja ya. Itu satu hal yang gue notice gitu. Walaupun nggak semuanya. Iya. Yang pasti di situ-situnya aja adalah di sekolahnya itu. Iya, benar. Di SMA Duri. Sama Duri. Iya, itu satu hal yang gue notice. Di awal film kita disajikan dengan keceriaan, lagu apa? Balik ke sekolah. Guruku Tersayang. Iya, Guruku Tersayang itu kayak Itulah. sangat-sangat ceria. Iya. Sangat kontras ya. Iya, iya. Kan walaupun lagi-lagi walaupun ceria nggak keluar dari tema sih. Iya, benar-benar. Tapi di kan awal sekolah. film, di awal film tuh biarpun ceria kayak darknya tuh dapat gak sih? Lu Karena- ngerasa gak sih? Gue enggak sih. Maksudnya ya udah gitu loh. Kalau yang gue rasain adalah ya itu ceria aja gitu loh. Karena abis itu langsung adegan yang kerusuhan. Kerusuhan, Itu benar. baru berasa tuh. Iya. Kenapa ya kok kerusuhan malah dipulangin ya? Emang begitu nggak sih itu yang terjadi nggak sih? Emang iya ya? Ya gue kan klien tahun 2000. Ya gue juga nggak tahu gue. Ya Anda kan tidak mengalami lah. Iya, gitu loh. Anda benar. kan masih bayi. Iya benar. Ya nggak tahu, mungkin ada yang tahu gitu seperti itu sepertinya sih ya. Kalau gue dengar dari cerita-cerita orang-orang yang mengalami sih katanya emang dipulangin, Oh. emang dipulangin sekolahnya gitu loh. Memang mau. Oh. Karena memang Kan harusnya kan kata lebih itu. safety ya udah di sekolah aja gitu ya sebenarnya. Tapi nggak safety juga Reverse sih. psychology ya Iya. juga sih sebenarnya. Ya nggak tahu sih Iya, ya. iya. Itu at least yang terjadi di film Pengepungan seperti Seperti itu. Kita nggak tahu aslinya. Nah, kita bahas kekurangan film ini. Apa ya? Lagi-lagi kalau film terlalu banyak tokoh, Kekurangan Selalu ini, itu. eh, Pendalaman karakter, masing-masing yes. karena iya sih kalau dari gengnya si Jeffrey ini gue udah expect banyak banget cerita yang Iya, mereka reveal ya, terutama iya. si Satin Zaneta. ya Satin Zaneta namanya? lupa lagi namanya. Ya karena maksudnya kalau misalnya banyak banget kan dari gengnya si Jeffrey ini ada sih beberapa ya Ada yang si di- cowok-cowoknya tuh iya. yang cengeng tiba-tiba kayaknya terlalu over deh Jeff gitu loh. Nah, Satu hal yang gue penasaran kenapa Satin Zaneta karakternya di sini sebagai seorang Doti, karena dia satu-satunya cewek Iya. bikin gitu. gue cuman ternotis sama gurunya kalau cewek tuh nakal karena Ngikut ngikut cowok-cowok. cowok. Gurunya si Hana Malasan di Iya. namanya siapa ya? Gue lupa deh nama karakternya di sini. Iya lupa lagi. Iya, dan- Ada tapi di sini nih. Benar. Iya, dan maksud gue dari semua karakter itu agak sayang, tapi maksud gue gini sih Sya, itu terlalu banyak juga. Iya, Kalau terlalu misalnya banyak. emang lu bener-bener dalemin satu-satu, Susah sih. kan lama banget. Ada beberapa yang di review tuh kayak yang bapaknya koruptor. Ya itu ya. Ya kan? Jadi kayak kita tuh yang lu bilang waktu itu ke gue ya kayak bahkan gue sampai lupa yang mana bapaknya koruptor, Iya. yang mana bapaknya ini gitu. Iya, Yang iya. kalau apa yang bapaknya gak sayang sama ini bla 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 gitu lah. Kalau bapak gue ada dialog itu ya. Kalau bapak gue bener nggak bakal masuk gue di SMA ini gitu. Iya, Karena ini kan iya, SMA iya. buangan juga. Iya, karena bapaknya pengecut itu gue inget. Iya, Kalau pengecut kayak gitu-gitu lah. pengecut, iya. Jadi karakter-karakter yang menurut kami ya, yang menurut kami itu lewat aja. Iya, lewat aja. Karena tidak diceritakan lebih lanjut Iya. dan iya, bahkan nama-nama karakter kita lupa. Iya, Yang- betul. Yang gue inget cuma Edwin, Jeffrey, Jeffrey, terus Pico, apa siapa sih? pokoknya yang murid yang baik tuh dua. Iya. Gue lupa namanya. Mau lupa lagi kita. Yang awalnya dikira ponakannya, Iya, padahal bukan. Oh, ini bukan. kalau ngomongin itu juga satu hal sih yang, Iya, iya, yang menurut iya. gua kayak mungkin lu juga ngerasa gitu. Ada kan tuh yang dikasih lihat posternya si Odi siapa tuh yang Oh iya, hilang gitu. iya, yang terus, hilang. Iya, terus ternyata Dia dibunuh sama si si Jeffrey. yang awalnya gue kira bakal kayak apa, ternyata bener-bener cuma reveal itu doang. Iya, iya. Nggak tahu ya. Mungkin impact-nya nggak sebegitu di gue sih, jujur untuk yang itu ya. Apa nanti mau ada pengepungan di Bukit Duri 2 ya? Soalnya gue masih penasaran sejujurnya kenapa si Jeffrey membunuh kaum minoritas itu. Oh iya, ada Padahal reveal-nya itu ya. dia adalah nonton aja. Iya, ini lagi-lagi kayak kita udah bilang spoiler padahal ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi Iya. kayak jangan deh. Jangan deh, itu Ya, karena nonton aja lah. gongnya. Gongnya di situ. Iya. Iya, jadi
Ya, paling itu sih yang bisa kami review untuk Pengepungan ya. Yes. Overall dalam satu kata deh, gue pengen banget nih. Karena ini menurut gue fresh air Iya. di bioskop Indonesia. Satu kata buat Pengepungan di Bukit Duri apa? Kalau lu? Gokil sih. Gokil. Oke, kalau gue wah. Bingung juga sih karena banyak banget yang terjadi dan Iya. berani kali ya. Berani sih kalau gue. Berani banget, berani banget. Berani. Semuanya. Mendobrak semua. Yes. Tapi doa Bang Jo kan semoga film ini nggak relate di tahun depan. Oh iya, itu iya sih. Karena 2007, 2 tahun lagi. Ya udahlah kalau gitu, teman-teman terima kasih sudah nonton Bapil sampai saat ini. Jangan lupa nonton Pengepungan di Bukit Duri 17 tanggal April 2025. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Thank you.